Karena ternyata data yang kami dapat itu masyarakat masih banyak yang putus sekolah SD. Pengetahuan masyarakat tentang hukum ini menjadi hal yang penting. Baik itu hukum tentang kehutanan maupun hukum tentang hal-hal yang lain. Halo masyarakat, kembali lagi di Huma Voice. Sekarang kita lagi jalan-jalan di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Ini bisa kita lihat ya, Desa Melung ini desa wisata. Di sini di belakang kita ini lagi kabut-kabut, jadi emang lagi hujan. Desa Melung ini di dekat lereng Gunung Slamet gitu. Dan emang Desa Melung ini sedang fokus mengembangkan desa wisatanya. Dan kebetulan Desa Melung ini juga merupakan salah satu desa di sekitar kawasan hutan. Nah, hari ini ngobrol-ngobrol kita kedatangan tokoh yang sepuh banget lah di Desa Melung, jagoannya gitu, namanya Pak Budi Satrio. Kalau dengar ceritanya gitu ya, Desa Melung ini tadinya masuk ke dalam indeks desa tertinggal gitu, tapi berkat perjuangan Pak Budi dan teman-teman gitu, sampai sekarang gitu Desa Melung bisa masuk internet, terus bisa mengembangkan desa wisata, bahkan desa wisatanya sudah desa wisata berkembang ya Pak ya. Mungkin kita perlu dengar ceritanya perjuangan Pak Budi dan kawan-kawan yang sampai sekarang juga masih diteruskan gitu. Baik Pak Budi Satrio, silahkan memperkenalkan diri kepada teman-teman Huma. Kepada masyarakat, perkenalkan, nama saya Budi. Saya tinggal di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Ya benar, kami posisi sekarang ini berada di sebuah tempat kegiatan untuk pertanian organik, khususnya sayur mayur. Memang cuaca hari ini tidak mendukung, mungkin cukup hujan dan berkabut. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, siap. Mungkin kita mulai ngobrol-ngobrolnya aja kali ya Pak. Kan Pak Budi ini termasuk yang senior gitu ya di sini. Mungkin Pak Budi bisa cerita gitu sejarahnya Desa Melung, terus hubungannya dengan kawasan hutan, terus gimana sejarahnya bisa jadi desa wisata gitu. Sejarah perjuangan teman-teman mengembangkan Desa Melung ini. Aduh, ini sebuah cerita yang cukup panjang sebenarnya, Mbak. Kalau saya bercerita dari awal, tapi mungkin saya akan bercerita tentang poin-poinnya saja. Di mana pada saat saya menjabat waktu itu menjadi kepala desa. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2002. Oh 2002 ya. Pada saat itu memang masyarakat Desa Melung pendidikan terutama itu masih rata-rata SMP, SD, maaf. Sehingga pada tahun-tahun pertama saya itu mendorong untuk meningkatkan sumber daya manusianya, fokus pada kegiatan-kegiatan itu. Sehingga saya pertama membangun sekolah PAUD yang kebetulan pada saat itu di wilayah kami itu belum ada, gitu. Sehingga kami mendirikan itu sebagai tonggak dasar awal masyarakat itu untuk bersekolah. Nah, setelah PAUD itu berjalan, kami terus melakukan kegiatan kejar paket A. Oh, paket A. Nah, dengan harapan masyarakat yang pada saat itu belum lulus, artinya karena ternyata data yang kami dapat itu masyarakat masih banyak yang putus sekolah SD. Sehingga ini harus saya kejar juga agar mereka mendapat minimal ijazah SD. Nah, di tahun kedua, tahun ketiga saya fokus pada naik lagi pada peningkatan untuk SMP. Nah, dari yang lulusan SD itu saya naikkan menjadi tingkat SMP, saya bikin paket B. Nah, paket B ini cukup lumayan menarik masyarakat, minatnya cukup banyak sehingga dari tingkatan SD persentase ke SMP sudah mulai naik. Nah, dari SMP yang paket itu terus saya kembangkan lagi untuk sampai pada paket C. Nah, paket C ini memang juga banyak minat masyarakat. Di samping masyarakat lokal sendiri juga ternyata masyarakat sekitar yang butuh untuk sekolah itu butuh sekolah itu untuk paket C ini, sehingga mereka hadir di Desa Melung. Nah,
setelah itu di tahun-tahun 2007-2008 itu kebetulan saya ada dapat program untuk sekolah satu atap. Nah saya langsung melakukan menerima tawaran itu untuk membangun sebuah SMP, tapi mereka masih satu atap dengan SD. Saya bangun memang pada saat itu prosesnya cukup rumit, karena saya harus merelakan tanah kas desa ini untuk bangunan. Nah, ini diskusi dengan masyarakat, dengan para tokoh masyarakat ini ya artinya ada yang pro, ada yang kontra, itu sesuatu hal yang umum lah. Nah, tapi pada akhirnya terus mereka menerima dan akhirnya kita bangun sekolah itu. Nah sekarang ini sudah menjadi SMP negeri, tingkatan sudah menjadi SMP negeri, sehingga sudah menjadi satuan terpisah dengan SD. Nah tahun 2009 sampai sekarang tingkat kelulusan masyarakat Desa Melung itu sudah 80-90% itu sekarang sudah SMP, kira-kira seperti itu. Untuk proses pengembangan sumber daya manusia ini saya awali di situ, sehingga harapan kami dengan kekuatan sumber daya manusia yang mumpuni ini, wawasan mereka akan lebih luas. Itu seperti itu, Mbak. Oke. Kita sekarang tadi sudah cerita singkat soal kekuatan sumber daya manusianya ya Pak. Mungkin nanti kita eksplor lagi gimana SDM ini sampai mengembangkan desa wisata, meningkatkan PAD, terus sampai mengembangkan UMKM juga gitu. Mungkin sebelum ke situ kita mungkin bicara juga kekuatan sumber daya alamnya kali ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Melung ini di daerah sekitar hutan bagaimana interaksinya dengan hutan, terus apa aja dukungan kawasan hutan ini, dukungan lingkungannya terhadap Desa Melung gitu Pak, mungkin. Jadi setelah sumber daya manusia meningkat, maka otomatis kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu lebih tinggi. Nah, karena kami berada di kawasan hutan ini, sehingga upaya-upaya kami dalam melakukan kelestarian alam ini kita kuatkan bersama dengan masyarakat, di mana juga masyarakat sendiri secara membudaya itu setiap mereka menanam itu seminggu atau 2 minggu setelah itu mereka akan menanam kembali seperti itu. Nah ini yang budaya ini yang mereka terus lestarikan, sehingga hutan hutan di wilayah tanah desa, tanah milik masyarakat itu tetap lestari seperti itu. Nah, kami karena berada di kawasan hutan yang milik perhutani, di mana di situ kawasan hutan produksi, tentu ada masa-masa pada saat mereka harus melakukan penebangan. Nah, di kawasan yang ada pada saat tahun 2000 lah kurang lebih itu ada penebangan kurang lebih sekitar 50 hektar. Nah, itu memang kami terus mengalami persoalan yang cukup besar, terutama dalam sumber daya air. Setiap hujan seperti ini, seperti sekarang ini ya, sumber air kita itu kotor gitu kan, karena terus banyak kikisan air, terus untuk minum juga susah. Nah, sehingga masyarakat lebih membangun kesadaran lagi, ini bagaimana kita harus cepat menanam kembali. Kita dorong perhutani untuk bagaimana cepat menanam kembali, sehingga lambat laun masyarakat juga mendukung program-program, sebenarnya mendukung program dari pemerintah perhutani untuk melakukan reboisasi. Nah di samping itu kami juga, masyarakat juga ikut menanam tanaman yang ada di wilayah perhutani, sehingga
proses kelestarian itu lebih cepat. Iya guys, jadi bisa kita lihat ya di sini karena memang ketergantungan masyarakat sekitar hutan itu tinggi terhadap hutan gitu ya. Di sini desa wisata, walaupun ini bukan tutupan hutan tapi sangat dekat gitu ya. Hutan mensupport dari sumber daya airnya ya Pak. Jadi masyarakat kesadarannya sangat tinggi untuk melakukan penghijauan tanam kembali di hutannya dengan cara agroforestry itu ya Pak ya. Dan ketika penebangan pun masyarakat juga berhasil melakukan gerakan atau kampanye-kampanye gitu ya Pak, supaya walaupun ini hutan produksi tapi nggak ditebang-tebang gitu ya Pak, karena memang walaupun hutan produksi dia sangat mensupport lingkungan di bawah, di desa bawahnya, di Desa Melung ini mengenai sumber daya airnya terutama ya, karena ini kan desa wisata. Itu tadi alamnya menarik banget ya Pak, kesadaran masyarakatnya tinggi karena didukung SDM-nya sudah peningkatan kapasitas juga. Mungkin kita balik lagi karena ini menarik ngomongin SDM-nya. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini salah satu produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa gitu. Ini ada kopi melung berarti ya Pak. Di kawasan Desa Melung itu memang dulu ceritanya, dulu memang sini sebagai perkebunan kopi. Nah, perkebunan kopi ini istilah masyarakat itu kopi kampung dulu. Nah, tetapi setelah kurang lebih tahun 60-an itu menghilang sehingga perkebunan kopi ini sudah mulai tidak ada. Nah, di lahan-lahan perhutani ini masyarakat mencoba untuk menanam kembali kopi-kopi yang agar ini menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Nah, usaha-usaha ini terus dilakukan, salah satunya ya masyarakat menghasilkan sebuah produk kopi yang ada di depan ini, upaya-upaya ini untuk bagaimana Melung juga memiliki sebuah produk dari hasil hutan. Dari hasil hutan ini salah satunya kopi. Dan sebenarnya masih banyak produk-produk yang memang dalam proses pengembangan. Nah, perlu saya catat juga, mungkin bisa saya ingatkan bahwa kami sumber daya air khususnya, memang kami itu sangat merasakan di mana titik-titik mata air dulu pada saat proses penebangan itu jauh berkurang. Dari 10 titik mata air itu sekitar tahun 2000 itu hanya tinggal 2 atau 3 gitu. Nah, makanya kami terus mendorong bagaimana ini kembali agar lebih lestari lagi, dan alhamdulillah pada tahun-tahun sekarang ini sudah mulai muncul air sudah mulai muncul lagi. Sekarang kira-kira berapa Pak? Sekarang ini sudah hampir 8 lebih 8 titik mata air sudah mulai keluar lagi. Oh iya, ya kepada KPH itu cerita Pak Budi ya, rangkul masyarakat ya, karena masyarakat yang lebih tahu gimana daya dukung hutan itu terhadap desa ya Pak ya. Malah kalau ditebangin gitu karena kawasan produksi malah jadi mata airnya berkurang sampai tinggal 2 ya Pak ya. Oh ya, yang tadi kopi nyambung, teman-teman Huma yang belum pernah ke Melung silahkan. Di sini ada kopi khas lereng Gunung Slamet ya Pak ya. Saya kebetulan nggak bisa minum kopi gitu, tapi katanya sih rasanya khas gitu kopi lereng Gunung Slamet. Kita masuk ngomongin yang lebih serius sedikit Pak. Kita ngomongin soal jalur hukum, kebutuhan hukum gitu. Menurut Pak Budi ini kan teman-teman udah dapat SK Desa Wisata gitu, tapi mungkin secara perhutanan sosial di atas mungkin masyarakat masih memperjuangkan. Kira-kira sekarang nih dengan kondisi yang sekarang Desa Melung sudah berkembang, kira-kira apalagi sih kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan hukum masyarakat yang belum? Ya, kalau kebutuhan hukum masyarakat dari sisi yang mana nih? Mungkin dari sisi legalitas, dari sisi lingkungan. Ya, bisa. Kalau dari sisi lingkungan memang pada saat dulu program PHBN kita itu istilahnya melahirkan sebuah lembaga LMDH. Nah, itu memang sudah berbadan hukum, tapi baru sampai akte notaris, belum sampai ke Kementerian Hukum. Nah, setelah itu terus ada KTH. Nah, KTH ini yang
yang sudah berbadan hukum. Nah, ini dua lembaga ini yang ikut menjaga kondisi hutan yang ada di sekitar Desa Melung. Kelompok-kelompok inilah yang memperjuangkan bagaimana agar lereng selatan ini tetap lestari, tetap mempunyai sumber-sumber mata air yang itu menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya Desa Melung, dan juga mungkin masyarakat desa yang berada di sekitar. Jadi, ya. Dari sisi hukum yang lain, ya memang dengan adanya program perhutanan sosial ini, kami mencoba juga ingin mendapatkan kawasan perhutanan sosial ini agar legalitas ataupun pengelolaan itu benar-benar bisa kami lakukan secara sah di hadapan hukum. Sehingga kami juga sudah mulai melakukan pemetaan kawasan hutan dan kawasan desa yang kira-kira memiliki potensi-potensi yang nanti akan dikembangkan. Oke. Jadi sebenarnya yang dimohonkan PS itu memang sudah digarap dan ada rencananya oleh masyarakat pengembangannya gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya itu sudah lama gitu. Dari proses LMDA pun waktu itu ketika kami mendapatkan desa pangkuan hutan itu, kami pun sebenarnya berharap itu benar-benar direalisasikan. Tapi kan waktu itu hanya sekedar ini pangkuannya, tapi batas-batasnya kami nggak tahu waktu itu. Ini pangkuan Desa Melung 17 sekian, tapi batasannya tidak tahu, sehingga kami ya masyarakat berani menggarap hanya sekitar yang berbatasan dengan administrasi desa aja. Oke. Kalau memang nanti sudah jelas, artinya secara hukum jelas, kawasannya mana, luasannya berapa, ya mungkin kami akan lebih intens lagi dalam pengelolaan itu. Oke, itu kebutuhan hukumnya ya teman-teman ya. Termasuk tadi pengakuan soal perhutanan sosial itu. Pertanyaan terakhir Pak, berkaitan dengan pemberdayaan hukum masyarakat gitu. Kira-kira apa kebutuhannya soal pemberdayaan hukum masyarakat gitu? Kalau Humas sendiri kita biasa kenal programnya pendamping hukum rakyat gitu Pak. Di banyak komunitas itu ada pemuda-pemuda asli situ yang mengembangkan sumber daya hukum di komunitasnya gitu. Kira-kira kalau di sini kebutuhan pemberdayaan hukumnya seperti apa sih Pak? Kalau kebutuhan sebenarnya untuk pelatihan jenis paralegal itu butuh, karena memang kadang-kadang konflik kehutanan itu kan muncul tidak sering muncul gitu, terutama misalnya kita dengan pihak-pihak yang lain, karena pengetahuan masyarakat tentang hukum ini menjadi hal yang penting. Baik itu hukum tentang kehutanan maupun hukum tentang hal-hal yang lain. Sehingga hukum ini menjadi kekuatan di masyarakat. Karena persoalannya kan gini, ketika undang-undang itu sudah diketuk palu, itu seolah-olah masyarakat tahu, padahal kan belum tentu juga masyarakat tahu. Belum tentu tahu ya. Dan bukan hanya hukum negara ya Pak, tapi hukum-hukum lokal juga yang mengatur sumber daya alam ini gimana lestari kan juga perlu diteruskan ke anak-anak muda. Oke Pak, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih closing statement untuk anak-anak muda desa sini gitu, sebagai sesepuh di sini senior banget? Ya, semangat masyarakat Desa Melung untuk melestarikan alam ini menjadi hal yang vital, karena jangan mewariskan mata air, tapi wariskanlah dengan air. Jangan mewariskan air mata, tapi wariskanlah dengan mata air. Mantap. Ini jangan mewariskan air mata, pesannya sampai bikin merinding, bikin nangis ya, teman-teman. Mungkin hari ini itu dulu kali ya Pak Budi ya. Mungkin sekian dulu masyarakat, jangan lupa ke Desa Melung, desa wisata, enak tempatnya, banyak homestay-nya, terus enak juga kopinya, mendoannya, sama banyaklah nasi pecelnya enak, semuanya enak di sini. Kita ketemu di Huma Voice berikutnya, dadah.